مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Wirda Dayani Prativi dengan NIM 1241732. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang apa itu ilmu kalam, sejarah datangnya ilmu kalam, dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Nah, langsung saja, teman-teman tahu tidak apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang akidah Islam dengan pendekatan rasional, argumentatif, dan logis. Nah, kata kalam ini tersendiri merujuk pada pembangunan argumentasi dengan kata kalam, yaitu berdialog atau berkata. Ilmu kalam ini dibangun karena adanya debat ilmiah dan nalar kritis. Menurut ulama klasik, ilmu kalam ini juga disebut dengan ilmu akidah, yakni ilmu yang membahas tentang keyakinan, ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membahas dan fokus pada penegasan keesaan Allah, dan teologi Islam, yaitu istilah modern pada masa kini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas apa itu tujuan ilmu kalam. Tujuan ilmu kalam itu ada 3. Yang pertama, menguatkan keyakinan umat. Yang kedua, menjawab keraguan yang ada di dalam maupun di luar Islam. Dan yang ketiga, menjaga agama dari pemahaman yang menyimpang. Nah, teman-teman, di era digital sekarang ini, ilmu kalam berkembang melalui media digital, melalui e-learning, melalui forum daring, ataupun melalui kecerdasan buatan manusia untuk membantu mahasiswa menemukan konsep-konsep pemahaman logisnya. Nah, teman-teman, kalian sekarang udah paham kan apa itu yang namanya ilmu kalam? Selanjutnya, pada materi yang kedua, kita akan membahas sejarah awal mulanya ilmu kalam datang. Sejarah awal mulanya ilmu kalam datang itu ada beberapa fase, yaitu di fase awal atau di fase pertama ada fase di mana Rasulullah dan para sahabatnya. Terus yang kedua itu ada yang namanya fase fitnah kubro, yaitu pada abad 1 Hijriah. Yang ketiga, ada di fase rasionalisasi, yaitu pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Yang keempat, ada di fase keseimbangan akal dan wahyu, yaitu pada abad 3 sampai 5 Hijriah. Dan yang terakhir itu ada di era modern pada saat ini. Setelah sejarah-sejarah yang kita pelajari, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan-hubungan ilmu kalam dengan hubungan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Di sini yang pertama ada hubungan antara ilmu fikih dan ilmu kalam. Fikih mengatur cara beribadah dan muamalah, sedangkan ilmu kalam mengatur tentang dasar keimanan seperti fikih, akidah, dan akhlak. Seperti kata pepatah, tanpa ada akidah yang benar, fikih tidak akan menjadi fondasi yang kuat. Selanjutnya ada yang kedua tentang hubungan antara ilmu kalam dan ilmu tafsir. Ketika menafsirkan ayat-ayat tentang sifat Allah, takdir, dan keimanan, ilmu tafsir ini sering menggunakan pendekatan ilmu kalam untuk menggapai
sesuatu pembahasan yang komprehensif. Nah, selanjutnya ada ilmu hadis dan ilmu kalam. Nah, kalau ilmu kalam ini kan untuk memperkuat keimanan, untuk memperkuat keyakinan. Sedangkan ilmu hadis ini mempergunakan hadis sebagai dalil yang dibahas secara argumentasi. Nah, selanjutnya ada ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini merupakan ilmu yang membahas tentang penyucian jiwa dan pengalaman spiritual. Sedangkan ilmu kalam adalah membahas suatu keyakinan yang bersifat rasional, seperti pepatah yang mengatakan akal yang menguatkan konsep dan hati yang menguatkan penghayatan. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ilmu kalam dan ilmu filsafat ini sering dikaitkan karena adanya logika. Nah, teman-teman, di era IT ini, ilmu kalam dan filsafat sering digunakan melalui media digital, e-learning, kuliah daring, dan maupun forum akademik digital. Teman-teman, berhubung kita sudah ada di ujung materi, itulah penjelasan tentang apa itu ilmu kalam, sejarah awal mulanya ilmu kalam itu dari mana, dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu agama-agama lainnya. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, kalian bisa memahami perkembangan ilmu kalam di era yang klasik sampai di era digital pada saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.